Teori belajar dan motivasi belajar anak. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Disusun oleh kelompok 3 dari kelas MIPA 2 dengan anggota Niki Putri Wijaya, Rodiatul Mardiah, Sigit Edi Setiawan, dan Silmi Rizky Utami. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, serta perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya akan dibahas tentang teori belajar dan penerapannya. Berikut adalah teori-teori belajar, behaviorisme, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Nah, apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme mengartikan bahwa semua yang dilakukan peserta didik merupakan sesuatu yang dapat diamati. Belajar dimaknakan sebagai latihan pembentukan hubungan stimulus dan respon. Nah, bagaimana penerapan teori behaviorisme diterapkan di dalam kelas? Contohnya, guru memberi instruksi terhadap siswa, guru membagi siswa ke dalam kelompok, dan memberikan lembar kerja. Jika terdapat miskonsepsi ketika pembelajaran berlangsung, guru segera memperbaiki konsep tersebut. Berikutnya adalah guru harus menguasai materi dan bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, materi fungi, guru bisa membawa media nyata seperti tempe, tape, dan juga jamur yang bentuknya sudah jelas seperti jamur merang. Setelah kegiatan belajar selesai, guru bisa meminta siswa untuk menyimpulkan hasil belajar yang dilaksanakan pada proses kegiatan belajar. Selanjutnya, guru dan siswa bisa membuat kesepakatan misalnya terkait tugas, kemudian kuis, evaluasi, termasuk tata tertib. Kesimpulannya, untuk teori behaviorisme itu untuk membentuk karakter siswa seperti disiplin saat mengikuti instruksi guru, bekerja sama dalam diskusi, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk refleksi berupa kesimpulan dari proses belajar. Teori sosial kognitif itu menekankan pada proses kognitif dan juga sosial. Sosial itu berkaitan dengan interaksi antar sesama siswa dan juga guru. Penerapan teori sosial kognitif contohnya adalah dalam pelaksanaan proyek pembelajaran, misalnya dalam pembuatan poster. Siswa juga bisa berkelompok melakukan observasi di lingkungan sekitar, contohnya dalam pengamatan jamur yang ada di sekitar lingkungan. Selain itu, bisa juga dilaksanakan kegiatan praktikum secara berkelompok. Untuk teori konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Penerapannya, guru bisa menginstruksikan siswa untuk mencari sumber atau referensi yang ada di internet sebagai sumber belajar. Nah, setelah siswa mendapatkan konsep awal atau berdasarkan referensi yang diperoleh, guru bisa melakukan kegiatan praktikum, contohnya adalah kegiatan praktikum uji zat makanan. Setelah praktikum, guru bisa meminta siswa untuk membuat laporan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan atau format laporan yang sudah tersedia. Setelah laporan selesai, guru bisa meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dengan demikian, siswa bisa membangun pengetahuan secara mandiri yang didampingi dan diamati oleh guru. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yaitu pertama ada model discovery learning. Langkah-langkah yang harus ditempuh guru dalam melaksanakan model pembelajaran ini diantaranya yaitu
Pertama, merumuskan masalah. Setelah itu, dari data yang diberikan guru, peserta didik kemudian menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Peserta didik menyusun konjektur atau perkiraan dari hasil analisis yang dilakukannya. Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat peserta didik diperiksa oleh guru. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka konjektur diverbalisasi, kemudian diserahkan juga kepada peserta didik untuk menyusunnya. Sesudah peserta didik menemukan apa yang telah dicari, hendaknya guru menyediakan soal-soal latihan untuk memeriksa apakah hasil penemuan tersebut sudah benar. Model pembelajaran kedua yaitu Problem Based Learning atau PBL. Langkah-langkah dalam model pembelajaran ini yaitu: pertama, proses orientasi peserta didik bermuncul pada masalah. Pada tipe ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah, serta mengajukan masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Berikutnya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen, dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model, serta membantu mereka membagi tugas dengan sesama temannya. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Model pembelajaran terakhir yaitu kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Rusman tahun 2012, langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu: peserta didik dikelompokkan dengan anggota kurang lebih 4-5 orang. Kemudian, setiap peserta didik dalam tim diberikan materi atau tugas yang berbeda. Anggota dalam tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk kelompok baru atau kelompok ahli. Setelah itu, setelah kelompok ahli berdiskusi, tipe anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka telah kuasai. Selanjutnya, tipe tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Lalu guru memberikan pembahasan secara singkat beserta penguatan materi. Yang terakhir adalah penutup. Pada penutup, guru mengakhiri pembelajaran dan menginstruksikan siswa untuk belajar lagi terkait materi yang sudah dipelajari. Berikut adalah beberapa contoh dari siswa dengan kondisi atau masalah dalam motivasi belajar beserta dengan upaya peningkatan motivasinya. Yang pertama ada Tania dengan usia 7 tahun dengan kondisi kemampuan dan motivasi belajar yang rendah. Sebagai pendidik, upaya yang harus ditingkatkan antara lain: yang pertama, guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya, yang membangkitkan minat belajar peserta didik, membuat materi pembelajaran menjadi sebuah lagu yang mudah diingat dan dipraktekkan ulang oleh peserta didik. Yang selanjutnya, guru senantiasa memberikan apresiasi kepada peserta didik dalam bentuk reward untuk meningkatkan motivasi belajar. Reward dapat berupa bintang yang ditempelkan di papan penghargaan di belakang kelas. Untuk yang kedua, ada Samuel, usia 10 tahun dengan kondisi bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai pendidik, upaya yang dapat kita tingkatkan untuk meningkatkan motivasi si Samuel adalah dengan memberikan motivasi di kelas
dan dilakukan setelah guru melakukan analisis hasil evaluasi pembelajaran. Kemudian, guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didik, arti penting kesuksesan dan kegagalan. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk membentuk karakter anak yang jujur, berintegritas, dan berbuat baik kepada sesama teman. Untuk peserta didik yang ketiga, ada Sandra dengan usia 13 tahun dengan kondisi tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka atau keterampilan teman-temannya. Upaya yang dapat dilakukan pendidik ialah dengan mengelompokkan peserta didik secara heterogen dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru membimbing secara menyeluruh selama proses pembelajaran dengan membawa perangkat penilaian seperti lembar format penilaian. Yang ketiga, guru memberikan lembar penilaian sebaya dan menginstruksikan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian teman sebaya selama proses jalannya diskusi. Dan untuk peserta didik yang keempat ada Robert dengan usia 16 tahun dengan kondisi menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai pendidik untuk meningkatkan motivasi si Robert adalah dengan merangkul peserta didik untuk mau bersikap terbuka terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Yang kedua, kita dapat melakukan koordinasi dengan guru BK dan wali siswa untuk melakukan penanganan khusus. Yang terakhir, kita dapat langsung menentukan posisi duduk peserta didik di kelas, khususnya siswa yang bermasalah. Kesimpulan yang didapat adalah teori belajar dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kesesuaian materi yang akan diajarkan agar tujuan pembelajaran tercapai. Ada beberapa model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme, yaitu discovery learning, problem-based learning, dan cooperative learning tipe jigsaw. Selain itu, teori belajar dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.